Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan ya penjelasan dari pengacara dari Baik, TKW Hongkong terima soal kasih gugatan teman-teman perdata terhadap Ustadz hari Yusuf ini Mansur. sidang pertama dari gugatan Gugatannya 3 orang tidak main-main ya. Semoga korban daripada investasi selesai. tabung tanah. Apakah Jadi bisa masuk ke gugatan pidana atau tidak ya, kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari pengacara. Tadi pemeriksaan berkas, kemudian pengacara dari TKW dilanjutkan Hongkong. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dengar sama makan pendaftaran saya. mediasi. Kok bisa memberikan berikan komen di bawah. Dari kuasa Ya, hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi Saudara wabarakatuh. Yusuf Mansur sedang mengurus upaya mediasi, mendaftarkan untuk mediasi. Jadi sidang pertama biasanya begitu. Jadi itu saja, tidak banyak hari ini pemeriksaan berkas. Bang, ini terkait yang mana sih Bang? Kasusnya mengenai investasi tabung tanah. Besar itu juga. Jadi penggugat ini 3 orang, mereka adalah pada waktu itu tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang di Hong Kong. Saudara Nur Fatih Mansur waktu itu datang ke sana di pengajian menawarkan investasi tabung tanah namanya. Nah, apa tabung tanah itu juga sebenarnya tidak clear karena hanya ditawarkan 1 meter persegi tanah seharga 2,2 juta rupiah, yang mana didaftarkan harus menjadi anggota koperasi Merah Putih namanya. Nah, kenapa kita gugat? Karena sejak mereka melakukan investasi sampai dengan hari ini, satu, tidak ada laporan mengenai investasi itu untuk apa, tabung tanah itu apa sendiri kita nggak mengerti. Mudah-mudahan nanti di persidangan bisa dibuka apa yang dimaksud dengan investasi tabung tanah. Apa itu Bang? Kita nggak tahu. Kalau ininya, kalau ininya ceramahnya itu gimana? Tabung tanah itu apa sih sebenarnya sampai? Cuman mengatakan 1 meter persegi, nanti para investor akan mendapatkan 1 meter persegi tanah. Cuman tanah itu apa? Itu juga nggak clear. Itu sekitar tahun 2014 kalau tidak salah. Nominalnya Bang untuk 1 meter tanah itu berapa? 2.200.000. Itu di daerah mana? Nggak tahu. Terus uang pendaftaran koperasi 200.000. Jumlah kerugian kira-kira dari korban? Totally saya lupa ya, itu sekitar ada sekian ratus juta lah, nanti saya kasih detailnya. Ini yang menarik, korban kan tidak mengetahui investasinya, tanahnya di mana, letaknya di mana, terus untuk bikin apa. Itu kenapa mereka mau? Nah, itu dia menariknya di situ. Ini para jemaah diundang untuk pengajian. Yang datang katanya Ustadz. Lalu Ustadz berbicara soal nilai-nilai sedekah dan lain sebagainya, lalu menawarkan investasi tabung tanah, dan mereka tertarik. Jadi kalau ditanya kenapa, ya hampir semua yang hadir di situ tertarik. Ini kan masalah investasi Pak. Iya. Ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya gimana itu? Waktu Itu juga nggak clear ya, karena tidak ada hitam di atas putih. Jadi tidak hitam di atas putih, semuanya itu hanya disampaikan secara lisan pada waktu. Kira-kira tidak ada nggak? Kita belum masuk ke situ, Mas. Pada saat korban mengetahui bahwa dirinya dalam tanda kutip tertipu ya, apakah ada upaya untuk meminta ganti rugi secara langsung? Jadi setelah melakukan investasi tahun 2014 kalau tidak salah, beberapa kali coba dihubungi karena mereka di Hong Kong. Waktu itu dikasih website, dikasih email, tidak pernah dibalas. Bahkan ada yang dikasih nomor telepon, dihubungin sudah nggak bisa lagi. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan. Bang, ini kan ada kasus yang sama tabung tanah juga yang diajuin sama. Ya, ada bedanya. Yang kemarin itu ada 2 orang, nilai investasinya sudah dikembalikan. Tetapi uang bagi hasilnya belum. Kalau yang ini Semuanya belum dikembalikan. Investasinya belum, uang bagi hasilnya apalagi.
Jadi kita bagi. Totalnya berapa Bang? Yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa Bang? Saya nggak begitu ingat itu. Nanti mesti lihat berkas lagi ya. Bang, dalam sebuah kesempatan Ustadz kan bilang ini lagi sedang dalam proses pengembalian karena sudah hampir 2.000 yang dikembalikan. Kalau nanti korban-korban ini dikembalikan uangnya ini berarti permasalahan selesai. Selesai mungkin. Karena tujuannya kan sebenarnya kenapa harus digugat sih? Kenapa nggak sebelum digugat itu hak mereka diberikan? Ini kan ada sebab akibat. Gugatan ini kan terjadi karena tidak pernah digubris. Resmi kita somasi. Ya, tidak ada jawaban. Tapi sejauh ini pernah ada kontak nggak Bang? Sebelum akhirnya majuin ke Perdata, ada kontak sama Siapa yang kontak? dari pihak korban dengan cari Mereka informasi atau menurut apa? pengakuannya sudah melakukan beberapa kali upaya untuk mengontak dan atau untuk meminta ketemu, tetapi nyatanya kan tidak. Tapi ada yang hadir ke rumahnya untuk bertanya atau sekedar Ini korban jauh-jauh ya, penggugatnya ada yang di Jogja, ada yang di kisaran berapa bang per orang korban? itu tadi nanti saya lihat ininya berkasnya ya. Bang, kalau dalam petitumnya gimana Bang? Minta ganti ruginya dalam materialnya itu berapa Bang? Yang penting kita minta supaya gugatan ini dikabulkan, kemudian dinyatakan bahwa saudara Jam'an melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian masing-masing itu diberikan haknya, nanti nominalnya nanti saya. Jadi kita akan minta satu dikembalikan nilai pokok investasinya, uang bagi hasilnya, kemudian uang kerugian imaterialnya. Seandainya ditetapkan bersalah melawan hukum tadi yang sebagai bentuk bakal kena pidana juga nggak? Nah, ini kita ranahnya perdata ya, kita nggak bicara pidana. Soal pidana itu nanti kita tidak masuk ke wilayah itu. Saya hanya kuasa untuk menggugat perdata saja. Bang, ini kan di Jakarta Selatan juga ada seorang yang menggugat UYM dan nilainya 98,7. Ya, saya dengar itu kalau nggak salah investasi batubara ya. Iya mungkin. Tapi mereka juga membuat sebuah wadah gitu, yang korban-korban gitu. Apakah abang tertarik untuk bergabung dengan mereka atau bagaimana Bang? Enggak lah, saya ini aja lah. Atau satu-satu Satu-satu apa maksudnya? satu-satu maksudnya mereka membuat gugatan? Ya kan masing-masing, atau- saya nggak tahu nanti akan muncul apa lagi, saya nggak tahu. Saya cuma fokus dengan apa yang saya diberikan kuasa, saya lakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diberikan kuasa, itu saja. Bang, beberapa waktu yang lalu UIM sempat juga mengupaya hukum dengan mencoba melakukan secara pidana kepada orang-orang yang dianggap mungkin provokasi. korban ini yang dia masuk kategori sudah dibayarkan, tapi tetap masih aja menggugat UIM. Kamu tanggapan apa? Kan saya nggak tahu itu ya, itu saya dengar, saya juga baca di media itu, cuman saya nggak tahu. Kalau alasannya bahwa sudah dikembalikan investasi masih menggugat, kan janjinya bukan investasi aja, ada uang bagi hasil. Nah, kita gugat itu uang bagi hasilnya, jadi fair aja. Siap. Bang namanya? Nanti saya nama aja bang, nanti saya kasih. Siap. Nanti bisa itu apa?